kalau orang tidur itu kan nol, dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Makanya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. And they see the sword in my hand. Bismillah, di sini saya benar-benar kaget ya, ternyata masih ada ulama Indonesia yang berceramah tentang sebuah mimpi. Dan ini sangat relate sekali dengan Muhammad Qasim Abdul Karim yang saat ini dia telah hadir di akhir zaman. Dan persis sebagaimana isi ceramah dari Gus Baha juga. Mohon izin Gus Baha, saya mengambil video ceramah untuk memberikan wawasan tentang arti sebuah mimpi di akhir zaman. Umat muslim banyak sekali yang telah jauh dari fakta-fakta kebenaran yang ada pada agama Islam ini. Semoga ketika Gus Baha mendapati video saya ini dan menontonnya, mudah-mudahan kita dapat bertemu di kesempatan waktu. Maka saya akan sangat senang sekali jika kita bisa bertemu langsung dan hadir berjumpa dengan Muhammad Qasim Abdul Karim untuk kita bisa berdiskusi tentang arti sebuah mimpi ini secara langsung. Karena mimpi Muhammad Qasim ini benar-benar sangat penting untuk kita perhatikan baik-baik. Oke, untuk kalian penonton semuanya, mudah-mudahan kalian benar-benar bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini, karena ini benar sekali apa yang dikatakan oleh Gus Baha tersebut, dan tolong pertimbangkan baik-baik apa yang disampaikan di dalam video ini. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatin an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang kasut. Nah, kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur tuh menjadi keramat? Royal Anbiya wahyun. Kalau tidak Nabi, royal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama menganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Masya Allah, ini ulama loh ya yang menganalisis tentang mimpi. Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar. Benar sekali ya, ini tanpa sadar kita banyak yang nggak tahu nih. Secara tidak langsung kita mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat sekali yang dikatakan oleh Gus Baha ini. Semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua. Semua tengah. Nah, ini benar sekali kan, banyak orang menghayal seperti ini, ternyata secara nggak langsung mengatur Allah. Astagfirullah. Istrinya banyak, taat semua, rukun semua. Semua ngayal-ngayal. Terus presiden semua, apa pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga. Masya Allah, saya nggak nyangka nih Gus Baha menyampaikan seperti ini dan saya benar-benar kaget ya. Dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur, kayak surga itu milik mbahnya ya. Tapi kalau orang tidur itu kan nol, dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah, barokahnya tidak punya. Dengar baik-baik, kalau orang tidur itu nol, tidak ada ikhtiar sama sekali. Punya ikhtiar sama sekali. Nah, barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. Nah, itu artinya ketika apa yang dialami Muhammad Qasim dan disampaikan kepada kita semua, dia mendapatkan perintah untuk sebarkan mimpinya dan mimpinya itu baik, itu bisa dipastikan datang dari Allah karena itu kebaikan. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini juga saya memperhatikan aktivitas Muhammad Qasim, bagaimana dia mau hendak tidur, dia selalu memakai baju yang sudah disetrika, sudah rapi, tapi Allah alam ketika sudah sampai di dalam kamar, apa yang dia lakukan? Bisa saja dia melakukan aktivitas ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara spesial, secara khusus pada Allah. Tidur wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa-doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna rabbul kulli syai'in khaliqul habbi wa nawna zinata wa rabbul injil. Semua panjang. Allahumma antu bika wa tu jamila mal jawab. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang. Bener kan? Habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus kan dengan realita orang yang habis wiridan, kadang-kadang dia setelah wirid dia ngelihat persis sekali. Dan habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus di rumah ada kayak itu apa? Pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya, masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Masya Allah. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau mengalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang. Wah, ini persis seperti yang sering saya sampaikan kepada kalian. Mimpinya Raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi. Nah, ini dia konteksnya yang perlu kita pahami. Mimpi itu sebuah sarana, walaupun dia datang dari orang kafir. Yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah. Kena sekali, bener. Yang preman pun,
Ini sebetulnya sangat membuka sekali untuk kalian ya, membuka wawasan baru tentang mimpi di akhir zaman ini. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok, terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini, kalau ada orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas membalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dengar membalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Jadi artinya ini ada satu keyakinan yang memang sudah ada di dalam agama Islam, cuman kayak terlupakan gitu. Cerita ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya. Nah ini nih, dengar nih, sebuah cerita dari ulama. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak? Ketika hidupnya hanya nerangkan matematika. Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Masya Allah, ini sebuah kisah yang penting bagi saya untuk disampaikan kepada kalian. Di sini sampai akhirnya murid-muridnya bermimpi dan kalian sudah mendengar kisahnya kan. Artinya di sini jangan sembarangan menilai seseorang. Bisa jadi itu lebih baik daripada kita. Dan terlihat di sini sebuah kisah yang kita sudah dengar sama-sama. Enak kalau kita mendengarkan sebuah kisah yang sudah selesai. Tapi kalau kisah yang masih berproses seperti mimpi Muhammad Qasim ini kisah yang masih berproses. Ujungnya, hasil akhirnya tuh belum terlihat, belum bisa diceritakan sampai tuntas karena masih proses. Sedangkan kisah ini itu sudah tuntas. Jadi enak kita dengar. Tapi dalam kisah ini, kisah mimpi Muhammad Qasim ini yang masih proses, ini tidak akan mudah untuk kita-kita yang berada di zamannya saat sekarang ini. Artinya ini perlu dipahami, didalami matang-matang mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim ini. Poin intinya masih sama seperti yang saya sampaikan. Lihat Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 6. Perhatikan baik-baik setiap berita yang datang kepada kita. Ketika mimpi Muhammad Qasim hadir kepada kita, kita perhatikan isinya. Dan perhatikan hadis riwayat Nasai 1108. Rasulullah menyampaikan ketika beliau itu mau meninggal loh. Nyawa itu sudah di ujung, dan itu disampaikan 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW tentang mimpi di akhir zaman, bahwa mimpi itu 1/46 bagian dari kenabian, yang mana dari kenabian itu tentulah tidak bohong. Artinya jangan sampai kita menyesali hal ini. Perhatikan baik-baik, tolong perhatikan baik-baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim ini, dan terima kasih untuk Kiai Haji Gus Bahauddin atas ceramahnya. Saya sangat senang sekali, mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bertemu dan berdiskusi tentang mimpi di akhir zaman ini yang dialami oleh Muhammad Qasim Abdul Karim. Mohon maaf jika saya ada salah penyebutan ucapan dalam gelar Kiai Haji Gus Bahauddin. Tidak maksud saya untuk mengurangi apa yang ada pada Gus Baha. Dan untuk kalian semua yang baru mengetahui tentang kabar mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim ini, simak terus kabarnya. Di profil channel ini ada situs atau website resmi untuk melihat mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim, dan kalian juga bisa bergabung di grup WhatsApp. Juga untuk kalian yang ingin punya buku mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim, bisa kontak saya, nanti bisa dikirimkan kepada kalian gratis untuk mempelajari mimpi-mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.